Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Triggernya seperti apa? Ya, trigger itu apa? Trigger itu adalah penanda untuk entry kita. Atau ciri-ciri kita mau entry itu apa? Yang paling gampang ya saya buatkan yang paling sederhana. Yang pertama, trigger untuk market lanjut. Market dia akan berpeluang lanjut. Ya, intinya di dalam market itu kalau ada market lanjut ya berbalik. Maka harus tahu triggernya apa, petunjuknya apa market itu berlanjut. Satu, breakout level. Yang kedua ada momentum. Yang ketiga ada 3 candle berjajar sesudah tren. Ya, berbalik. Ya, ada 3, ada breakout level, ada momentum, ada 3 candle yang berjajar. Yang paling sering muncul nanti ya breakout, kemudian momentum di sana. Oke, kita akan coba lihat yang nomor 1 dulu ya, triggernya. Sehingga trigger ini kalau marketnya tidak memenuhi syarat ini berarti kita tidak masuk ya, kita hanya masuk ketika momentum, ketika peluang ini muncul ya. Pertama bisa breakout, yang kedua momentum, yang ketiga 3 candle yang berjajar. Contohnya begini ya, saya menyebutkan yang pertama adalah breakout. Breakout itu begini ya, biar kita nanti tidak bingung memahami. Nah, saya contohkan begini ya, ada level, ada banyak sekali, dia naik turun ya. Breakout dari level itu support resisten. Di mana kita menentukan support resisten ketika dia mulai ditolak ya, naik kemudian dia berbalik, maka ini menjadi resisten. Yang di bawah ini adalah support, kemudian ketika dia turun berbalik naik, maka yang atas ini juga support. Di sini support, di sini berbalik lagi, maka ini menjadi resisten. Yang di atas menjadi resisten, ini resisten. Kemudian sampai di bawah naik lagi, maka yang di bawah adalah support yang terbarunya, yang di atas adalah resisten terbarunya. Kemudian kita lihat dia turun lagi, maka menjadi resisten, yang di bawah kembali naik menjadi support. Nah, dari support dan resisten ini kalau kita tarik, ini berada di wilayah resisten, kemudian yang di bawah ini berada di wilayah support. Breakout dia ketika lewat atau melewati di antara 2 level ini ya, apakah di bawah atau di atas. Tentu ketika breakout di atas nanti akan ada struktur hijau yang terbentuk ya, berarti fokus kita kalau sudah kelihatan naik, ini mau bergerak naik. Tapi akan lebih kuat ketika breakout ya, ketika dia terbentuk candle yang melewati levelnya, dan candle ini harus sudah selesai, terbentuk candle yang sempurna dan berganti candle ya. Tentu kalau kita menggunakan H1 berarti ganti candle jam berikutnya, ini namanya breakout. Kemudian yang selanjutnya ada momentum ya. Momentum ini adalah candle yang tebal, ini candle tebal, bisa setelah sideways, bisa setelah sideways, bisa setelah trend, bisa setelah loss momentum ya, loss momentum ya. Contohnya begini ya, ini selain breakout yang saya highlight ini juga momentum ya. Setelah dia breakout
membentuk satu momentum, maka akan berpeluang dia akan lanjut. Termasuk yang sebelah kiri, ya, termasuk yang sebelah kiri ketika dia sudah mulai kuat, ya. Pergerakan dari datar kemudian mulai ada momentum, sehingga ini berpeluang lanjut naik, ya. Sehingga setelah selesai kita bisa entry buy di sana. Kan cuma dapat kecil, ya. Yang terpenting target kita tercapai. Ini sudah dapat, oh ini di XAU, ya. Oke, ini kalau misalkan seperti ini ada momentum kita masuk posisi buy. Bagaimana ketika nanti marketnya berbalik, ya? Begitu kita masuk buy selalu kita sampaikan ada batasan, ya. Buy misalkan 0,2, maka kita bisa tarik untuk antisipasi itu ke bawah. Ke bawah kita tarik 250, ya. 250 itu di mana, ya? 250 di sini, ya, di sumbunya. Di sumbu kita turunkan sedikit, ini 250, kita ambil posisi sell stop namanya. Sell stop, lotnya 0,4 taruh di sini untuk antisipasi, sehingga meskipun ini kita ambil posisi buy dan tidak beruntung, ya mungkin setelah itu kita akan lihat, ya. Coba ini jaraknya, ringnya berapa ini, ringnya kita lihat. Oke, perhatikan, saya akan jelaskan dulu ring, ya. Oke, sebentar dulu, ya, tak lihat dulu ini. Saya akan coba untuk jelaskan dulu, ya, apa itu ring. Ring adalah kemampuan pergerakan, ya, kemampuan pergerakan dalam satu periode, atau biasa kita hitung dengan selisih, ya, dengan menggunakan selisih antara high dan low. Emas itu ring harian satu hari itu rata-rata 1.600 sampai 3.000. Dalam kondisi ada berita ini bisa 4.000 hingga 7.000. Ada kondisi-kondisi tertentu, mungkin ada perang, ada bencana dan sebagainya, ini bisa mencapai lebih dari 8.000 pergerakan. Dalam kondisi normal di angka kisaran ini, maka untuk recovery atau untuk entry berikutnya, satu entry misalkan kita buy 0,1, kemudian kita mau sell 0,2, maka jarak antara titik entry pertama dan kedua ini, kalau ring harian rata-rata sebelumnya ini cuma di angka ini, maka kita bisa menggunakan 250 sampai 300. Ketika lebih dari 4.000 kita bisa menggunakan 400 sampai 600. Ketika lebih dari ini, ya kita bisa lebih dari ini, berarti kita menggunakan 700-an. Bagaimana kalau ringnya di bawah ini, ya, kurang dari ini, ya. Kalau kurang berarti kita ambil 150 sampai 200. Ya, ada kalanya nanti ringnya kecil. Contohnya begini, ya, tadi yang sudah kita sebutkan tadi. Ini ringnya yang kemarin high dan low-nya ini tidak sampai 1.000 bahkan. Sehingga jarak untuk kita recovery buy dan sell ini bisa 150-an. Ya, 150 itu di sini. Sehingga sell stopnya di sana. Ketika dia naik kita profit, ketika dia naik tapi belum profit ternyata dia berubah arah, maka setidaknya sell stop ini untuk menahan atau bisa meminimalkan kerugian kita. Ya, nanti kalau sudah tersentuh kemudian sudah minus dan plusnya sudah mendekati angka 0 atau bahkan berkurang lebih kecil, maka kita bisa close semuanya.
Ini adalah bagian dari recovery. Kalau nanti seperti sekarang, ini yang panjang-panjang, hari kemarin kan panjang. Nah, ini 4.000 lebih. Maka ketika kita menggunakan recovery ya, kita anggap misalkan ini mau naik ya, saya entry buy di sini misalkan buy. Contoh, saya ambil posisi buy langsung, bukan pending order, buy sekian. Maka jarak untuk recovery-nya ini bisa 600-an ya, 500 hingga 600 ya, 500 itu di sini, maka saya bisa gunakan angka 500. Ini kita bisa gunakan untuk antisipasinya ya, sell stopnya di sini ya, seperti ini contohnya ya, buy-nya 0,1, saya stopnya 0,2, kira-kira seperti ini. Nah, kembali ke materi lagi ya, kembali ke materi yang pertama tadi ya. Ada breakout, ada momentum ya. Momentum, kita masuk ke momentum. Momentum itu ketika mulai berbalik ya. Satu mulai berbalik atau datar atau sebelumnya melemah ya. Contoh misalkan begini ya. Kita perhatikan ya, contoh ketika trennya awalnya naik ya, trennya awalnya naik atau turun ya, kita turun dulu ini, trennya turun ya, kemudian sudah mulai pembalikan, ini momentum merah, kemudian ketemu dengan hijau, kemudian mulai lagi dari mulai kecil menjadi besar, maka ini menjadi momentum, ada momentum di sana. Dari pendek menjadi besar ya, maka peluangnya dia akan naik, masih akan bergerak naik, sehingga kalau kita entry buy di sesudahnya minimal kita dapat 230-an dalam waktu yang tidak begitu lama. Kemudian perhatikan dia sudah mulai datar lagi, mulai bingung ya, marketnya mulai kacau lagi. Setelah mulai datar, kemudian muncullah dia momentum berikutnya. Ini muncul momentum namanya ya, maka ini berpeluang akan lanjut lagi ya. Tetapi sekali lagi ketika jam-jam sudah mau ganti candle, jam-jam di atas jam 12 malam, lebih baik kita tidak masuk. Ini jam 1, ini kalau tidak jam 1 jam 2 ini. Oke, yang penting tahu kasusnya. Kemudian ada lagi ya, ini sama, ini dari mulai pelan dia naik, kemudian ada momentum, kemudian koreksi datar lagi, ada momentum berikutnya, maka ada peluang lanjut naik lagi. Yang paling kelihatan di sini ya, dia trennya kuat naik, kemudian ada candle kecil, kemudian mulai besar, maka ini namanya momentum. Dari kecil menjadi besar itu momentum. Kalau dari besar menjadi kecil namanya loss momentum. Ketika ada momentum besar, maka ini menjadi petunjuk dia akan bergerak lanjut lagi, lanjut turun ya, karena ini merah dia akan lanjut turun lagi. Oke, momentum itu candlenya identik dengan candle-candle panjang, candle besar ya. Dari mulai berbalik atau dari datar ya boleh, yang penting dia ada dampak yang luar biasa. Kemudian selanjutnya ada 3 candle yang berjajar ya, sesudah tren berbalik atau sudah tren atau di area level support resistennya. Oke, contohnya begini ya, ada 3 candle setelah dia mulai berbalik atau setelah dia tren. Perhatikan ketika dia trennya kuat naik ya, trennya kuat naik, kemudian mulai berjajar 3 candle warna merah berlawanan, dari hijau menjadi merah, 1, 2, 3, sehingga keempat ini bisa kita gunakan untuk trigger, untuk entry-nya. Demikian juga sebaliknya ya, ketika dia trennya kuat turun ya, ya, perhatikan ketika dia trennya kuat turun, kemudian dia mulai
bergerak ke atas ya, mulai bergerak ke atas. Di sana ada 3 warna yang berjajar, maka di keempatnya kita bisa entry buy. Termasuk yang di atas, ketika dia naik kemudian mulai berbalik arah, mulai berubah warna, dari 3 ini kita bisa masuk posisi sell ya di ujung-ujungnya, termasuk yang terdekat saat ini ya, terdekat saat ini. Perhatikan ya, ketika dia ada tren ya, oke, ada tren di atas atau di bawah, kita lihat yang mana yang dia di puncaknya, dan bukan di pagi hari, bukan di jam-jam 12 ke atas ya. Kalau jam 12 malam ke atas kita tidak rekomendasikan ya. Tadi sudah, ini sudah ya, termasuk ini juga. Nah, bagaimana ketika dia mulai berbalik ya, ketika dia warna merah tapi ternyata naik ya, karena sudah kita sampaikan bukan di jam-jam pagi, bukan di atas jam 12 malam ya. Biasanya di jam-jam pertengahan, di tengah atau di malam biasanya. Nanti akan ketemu tingkat validnya. Ketika dia naik, ini bukan berarti jam-jam pagi hari atau bukan jam di atas jam 12 malam, naik kemudian ada merah di sana. Ya, kita bisa ambil peluang di sini. Ya, sehingga artinya marketnya masih berada di tengah, marketnya masih berpotensi naik dan turun. Ya, di atas atau di bawah, yang penting terus berturut-turut ya. Ini adalah 3 candle yang berjajar.